Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Saya silakan salah satu anak masuk depan kita doa. Saiful Nazmi. Anak-anak semuanya yang saya cintai, sekarang siap-siap diri kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini. Mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di sekolah. Nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di sekolah. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik memahami nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di sekolah. Anak-anak, sekarang Pak mau tanya, Pancasila itu terdiri dari berapa sila, anak-anak? Sila pertama bunyinya apa? Dilamarkan dengannya apa, anak-anak? Bentar, anak-anak. Sila kedua bunyinya apa, anak-anak? Namanya apa? Sila ketiga bunyinya apa, anak-anak? Dilamarkan dengan apa? Sila keempat bunyinya apa? Dilamarkan dengan apa? Sila kelima bunyinya apa, anak-anak? Dilamarkan dengan apa? Semua sekarang perhatikan pandangan sebelah depan. Lalu akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di sekolah. Gampang apa itu, anak-anak? Gampang apa? Semua kamu lihat. Pancasila itu terdiri dari kata panca. Panca itu artinya apa, anak-anak? Panca itu artinya apa yang ini? Gambar yang itu saja ini. Panca itu artinya lidah. Yang berikut kata si
5 dasar atau aturan. Bisa lihat tidak? Jelaskan Pancasila itu panca itu artinya 5, sila itu dasar atau aturan. Pancasila itu artinya 5 dasar atau aturan. Sekarang kita lanjutkan. Perhatikan semua itu. Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama namanya apa, anak-anak? Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan sila kedua namanya apa, anak-anak? Dilambangkan dengan apa? Sila ketiga. Dilambangkan dengan sila keempat. Bunyikan. Kalau sila kelima apa? Sekarang coba perhatikan siapa? Penerapan sila pertama Pancasila di sekolah di Indonesia itu ada berapa agama, anak-anak? Agama yang pertama itu apa? Yang berikut. Yang berikut. Yang berikut. Yang berikut. Yang berikut. Jadi di Indonesia itu ada berapa agama? Yang pertama agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Contoh penerapan sila pertama yang dilakukan di sekolah yang anak-anak lakukan di sekolah Jadi yang pertama, sebelum memulai dan sesudah memulai pembelajaran terlebih dahulu kita beribadah. Yang tadi kalian doa tadi itu namanya beribadah. Siapa? Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, mengawali kegiatan sekolah dengan kita berdoa. Yang berikut, mau bermain jadi misalnya di dalam kelas ini ada yang beragama yang lain, kita harus bergaul dengan teman. Dengan penerapan sila keberapa itu, anak-anak? Sila berapa itu? Coba yang lain. Sila yang berapa ini? Sila berapa ini? Sila pertama atau sila namanya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang berikut, memberi kesempatan. Misalnya teman mau melakukan ibadah, maka kita harus lembab. Silakan teman itu untuk beribadah. Kita mau apa? Beribadah. Jadi pertama kita beribadah di sekolah. Yang kedua kita mengawali kegiatan di sekolah dengan berdoa. Yang ketiga mau apa? Bermain dan bergaul dengan semua teman walaupun berbeda agama. Yang berikut, yang keempat apa? Itu adalah contoh sila pertama yang anak-anak lakukan di mana? Tepuk tangan dulu. Sekarang kita main satu kali dulu. Kita nyanyi
Satu, Garuda Pancasila. Ayo semuanya. Satu, dua, tiga. Nah, sekarang perhatikan semuanya. Contoh sila kedua yang kita lakukan di sekolah ya. Yang pertama apa anak-anak? Itulah contoh sila penerapan sila kedua yang anak-anak lakukan di sekolah. Untuk menjenguk teman sekolah yang sedang sakit. Itu adalah salah satu contoh penerapan sila kedua yang anak-anak lakukan di sekolah. Misalnya teman-teman kita yang sakit, kita perlu apa? Perlu kita apa? Dilanjutkan dengan penerapan sila keempat Pancasila ini. Yang pertama itu apa anak-anak?
membahas suatu masalah untuk mencapai suatu permufakatan. Itu adalah pengertian musyawarah. Contohnya kita melaksanakan pemilihan apa? Itu apa? Ada program. Itu juga kita perlu melakukan namanya sesuai dengan pengawalan sejak berapa negara? Ini apa namanya sejak berapa kadang-kadang? Musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah bersama. Musyawarah dilakukan untuk kita lanjutkan ke bukit berikutnya. Coba dibaca. Jadi kita maksudnya mau melaksanakan musyawarah di sekolah itu kita harus tertib dan tenang. Bisa bangga. Yang berikut harusnya begini anak-anak. Misalnya ada teman-teman yang melakukan kesusahan saat bermusyawarah, kita harus menghormati pendapat teman yang mengusulkan pendapat ya. Kita harus hormati ya. Misalnya saat pergi musyawarah, dia mengajukan angkat tangan, Pak, saya mau melakukan ini usul. Maka kita sebagai peserta harus menghormati dan menghargai pendapat teman. Ya, bisa ya? Pendapat siap berapa kawan? Siap apa? Ini apa? Sekarang penerapan sila kelima Pancasila di sekolah ya. Coba. Masa aku membaca bukan membaca. Contoh penerapan sila kelima di sekolah. 1. Menyisihkan uang saku untuk ditabung. Menyisihkan uang saku untuk ditabung ya. Sesuai dengan pengawalan yang berapa? Jadi tidak punya uang yang kelebihan kita sisihkan untuk apa? Ditabung. Maksudnya untuk apa? Untuk misalnya ada teman yang kalah di musibah, uang yang kita kumpulkan kita gunakan untuk mengobatinya, merawatnya. Itu adalah contoh penerapan sila kelima di sekolah. Yang kedua, yang kedua apa? Jadi misalnya kita punya teman, ya, kita harus bersikap adil ya, bersikap adil dengan semua teman.
atau mengalami kecelakaan, dia harus membantu menolong dia. Misalnya dia mengalami kecelakaan di sekolah, maka kita harus mengantar pulang teman kita ke rumah. Mengantar teman kita ke rumah. Itu adalah contoh penerapan sila kelima Pancasila di sekolah. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu adalah contoh penerapan sila keberapa namanya? Sila kelima dari Pancasila. Siap maju kelompok satu. Kelompok satu maju. Dia sekarang kelompok satu mereka melakukan simulasi penerapan sila satu di mana di sekolah ya? Ini adalah contoh penerapan sila kedua di sekolah ya. Kita memberi berjabat tangan bersama teman. Berjabat tangan ya. Sekarang giliran laki-laki berjabat tangan dengan semua. Kasih mula. Iya. Itu masih. Ini adalah contoh penerapan sila ketiga yang dilaksanakan di mana? Di sekolah. Setiap hari kita melaksanakan upacara, kita apa? Menghormati apa? Kita menghormati apa? Bendera. Bendera. Mana apa bendera? Sesuai dengan pengambilan sila berapa? Sila tiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Ya, Persatuan Indonesia. Ya, sila ketiga itu kita melaksanakan penghormatan bendera. Setiap hari kita ke sekolah, kita sebelum mengikuti upacara melaksanakan upacara bendera kita di dalamnya termasuk kita menghormati bendera. Kita tepuk tangan untuk kelompok tiga. Iya, kita tepuk tangan untuk kelompok empat. Lingkungan sekolah. Ini contoh penerapan sila kelima Pancasila di sekolah. Nah, masing-masing.
teman-teman kita apabila mengalami musibah, kita harus mengeluarkan 1-2 sen untuk membantu teman. Ya. Kasih tugas kalian. 2 nomor ya. 2 contoh penerapan nilai Pancasila sila ke-1 di lingkungan sekolah. Kalian baca ya. Soal yang kedua, sebutkan 2 contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sila kedua di lingkungan sekolah. Bentar dalam rumah dengan belajar. Hari ini siapkan diri kita melaksanakan pembelajaran kembali di sekolah. Jaga kesehatan, ingat selalu membantu orang tua di rumah. Sebelum kita menutup pelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Dipimpin oleh